warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Arika Zakira. Saya berasal dari Pulau Jawa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kedudukan dan fungsi dari bahasa. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah tentang perbedaan antara kedudukan dan fungsi dari bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa memiliki perbedaan yang penting dalam konteks penggunaan dan peran bahasa dalam masyarakat. Contohnya yang pertama adalah kedudukan bahasa. Apa sih itu kedudukan bahasa? Kedudukan bahasa itu adalah kedudukan yang mengacu pada posisi atau status yang dimiliki oleh suatu bahasa dalam masyarakat tertentu. Kedudukan ini bisa beragam dan ditentukan oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, politik, dan peraturan pemerintah. Contoh dari kedudukan bahasa itu meliputi ada 3 hal, yaitu bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa daerah. Apa sih itu bahasa resmi? Yaitu bahasa yang digunakan secara resmi oleh pemerintah, pendidikan, hukum, dan administrasi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi di Indonesia sendiri. Lalu ada bahasa nasional. Bahasa nasional itu adalah bahasa yang diakui sebagai identitas nasional suatu negara. Misalnya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Lalu ada bahasa daerah. Bahasa daerah itu bahasa yang digunakan oleh sekelompok etnis tertentu dalam suatu negara. Misalnya bahasa Jawa yang digunakan di dalam Pulau Jawa. Lalu bahasa Sunda yang digunakan di Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa sendiri itu mengacu pada peran tujuan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Fungsi ini lebih terkait dan bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi. Fungsi dalam bahasa antara lain yaitu komunikasi, ekspresif, representatif, regulatif, fungsi interaksional, dan fungsi imajinatif. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan bahasa Indonesia di kancah internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi di Indonesia memiliki peran yang terus berkembang di kancah internasional. Pandangan terhadap bahasa Indonesia di dunia internasional dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu di pengaruh budaya dan pariwisata. Dengan meningkatkan pariwisata, banyak orang di luar negeri mulai tertarik untuk menghampiri dan mempelajari bahasa Indonesia agar dapat mendalami budaya lokal saat berkunjung ke Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada pendidikan bahasa Indonesia untuk penutur asing, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing saat ini mengalami perkembangan pesat, tidak hanya di kawasan ASEAN, tetapi juga di berbagai negara di Eropa. Adanya program BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing di beberapa universitas di Indonesia menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia ini telah meraih pengakuan global. Program BIPA menjadi tren dan kebutuhan di era sekarang, sehingga dibutuhkan inovasi sesuai dengan level pembelajaran yang diberikan. Tujuannya tuh untuk mempermudah pemahaman pembelajaran dan menumbuhkan minat pembelajar. Salah satu inovasinya pembelajaran berbasis dengan pengenalan lintas budaya. Menurut Kusherda pada tahun 2018, yaitu pengenalan pembelajaran lintas budaya sangat penting dengan penguasaan bahasa dan mendorong terciptanya komunikasi yang efektif dengan orang-orang yang baru ditemui. Di Australia, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara lainnya, bahasa Indonesia itu diajarkan sebagai bahasa asing. Tingkatnya minat dan pentingnya bahasa ini di kancah internasional. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah peran bahasa Indonesia di ASEAN, yaitu bahasa Indonesia sering digunakan dalam pertemuan-pertemuan antar negara anggota ASEAN, terutama ketika melibatkan perwakilan dari Indonesia. Hal ini memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang penting di kawasan Asia Tenggara. Lalu peran bahasa Indonesia di ekonomi dan bisnis. Banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia atau menjalin kerjasama dengan perusahaan Indonesia, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia itu menjadi sangat penting dan menjadi aset berharga bagi para pelaku bisnis internasional. Lalu peran di media dan teknologi. Media sosial, platform video, dan blog dalam bahasa Indonesia dapat dijangkau oleh orang-orang di seluruh dunia, sehingga bahasa Indonesia semakin dikenal oleh banyak orang di kancah internasional. Dan terakhir ada fungsi-fungsi dari bahasa, yaitu ada fungsi komunikasi, fungsi ekspresif, ada fungsi regulatif, fungsi interaksional, imajinatif, dan heuristik. Lalu ada fungsi linguistik dan fungsi identitas. Setelah ini saya ingin menampilkan dialog percakapan perawat dan pasien menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah, yaitu bahasa dari daerah Jawa.
Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya perawat Arika Zakira. Pagi ini saya yang bertugas untuk memeriksa keadaan pasien. Baik Bu, gimana Bu perasaannya hari ini? Apa ada keluhan pada kesehatannya? Bagaimana Bu tidurnya semalam? Apakah nyenyak atau tidak? Oh ya, ada sedikit pusing ya Bu ya. Baik Bu, saya izin memeriksa tensi Ibu ya. Mohon Ibu tenang, santai saja. Baik Bu, tekanan darah Ibu normal. Saran saya Ibu banyak-banyak istirahat aja dulu. Apabila nanti ada keluhan, Ibu bisa segera hubungi saya atau Ibu bisa pencet tombol yang di atas kepala Ibu. Baik Bu, saya mau undur diri. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Good morning, ma'am. Sorry interrupt the time. Introduce me as Nurse Arika Zakira. This morning, I'm in charge of examining patient. Okay, how is feeling today, ma'am? Did she sleep well last night or not? Are you any complaint about her health? Yes, ma'am. I have the permission to check your blood pressure now, and your take a keep calm sugeng aji Bu. Nyuwun pangapunten ji. Kula ngertos mantri Arika Zakira njih menikah. Kula ingkang nliti pasien. Piye perasaanmu Bu? Wengi-wengi turu enak apa ora Bu? Apa ana babagan kesehatan sampean Bu? Ji Bu, aku bakal ngidini sampean meriksa getih saiki. Tenang wae ya Bu, tekanan darah Ibu toh normal. Yen sampean terus ngeluh, muga-muga enggak ya Bu. Ji Bu, matur suwun sangat Bu.